أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ayuhat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita, dan salah satunya adalah kewajiban untuk thalabul ilmi. Taib, kita kembali ke pelajaran al-hadis. Ini adalah sesi yang ke-24. Taib, siapkan buku-bukunya masing-masing. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajarannya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Naam ayuhat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadis al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. An Abdullah bin Umar anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun?" Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur sedangkan dia dalam keadaan junub?" Qala, maka Nabi menjawab, "Na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud." Ya, apabila dia telah berwudu, maka dia boleh untuk tidur. Riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, kana al-hadasu minal janabah indahum kabirun. Ya, bahwasanya hadas dari junub itu di sisi mereka adalah suatu perkara yang besar. Lidza ashkala alaihim hal yajuzu an-naum ba'dahu aw la. Maka dari itu mereka bertanya, bertanya-tanya, membuat mereka bertanya-tanya, apakah boleh tidur setelahnya, setelah junub atau tidak. Fasala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bertanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabat ahadahum al-janabatu min awalil lail fahal yarqudu wa huwa junubun? Apabila telah menimpa kepada salah seorang junub, dari awal malam, jadi permulaan malam, apakah boleh seseorang itu tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Fa'adzina lahumu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Nabi mengizinkan kepada mereka dengan hal itu. Ala ayyu khaffifu hadzal hadas al-akbar bil wudu'i asy-syar'i. Dengan catatan hendaknya mereka meringankan hadas besar ini dengan apa? Dengan wudu yang syar'i. Wa hina idzin la ba'sa minan naumi ma'al janabah. Maka ketika itu tidak mengapa tidur dalam keadaan junub. Tsumma ma yu'khadhu minal hadis, faidah dari hadis ini, al-awwal jawazun naumi al-junubi qabla al-ghusli idza tawadda'a. Ya, bolehnya tidur dalam keadaan junub sebelum mandi apabila telah berwudu. Asani annal kamala alla yanama al-junubu hatta yaghtasil li'anna al-iktifa'a bil wudu'i rukhsatun. Nah, bahwasanya kesempurnaan hendaknya orang yang junub itu tidak tidur sampai dia mandi. Karena iktifa, mencukupkan dengan wudu itu adalah rukhsah atau keringanan.
Tsumma salis masyru'iyatul wudu' qabla naum lil junub idza lam yaghtasil. Jadi syariatkan untuk berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub apabila belum mandi. Ar-rabi' karahatun naumi al-junubi bila ghuslin wala wudu'in. Dimakruhkannya tidur bagi orang yang junub yang tidak mandi dan tidak berwudu. Baik, summa al-hadis tsani wa salasun, hadis yang ke-32. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, zauji an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalat, ya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim, imra'atu Abi Talha, istri dari Abu Talha, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'at al-ma'a." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, apabila wanita itu melihat air." Ya, melihat air ini adalah air maksudnya air mani dari perempuannya. Rawal Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, ya ja'at Ummu Sulaim al-Ansariyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam litas'alahu. Ya datang Ummu Sulaim al-Ansariyah karena dia berasal dari Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakannya. Walamma kana su'aluha mimma yata'allaqu bil furuj, dan ketika pertanyaannya itu berhubungan dengan kemaluan, wa hiya mimma yustahya min dzikrihi, adatan quddimat baina yadi su'aliha li ilqa'i su'aliha hatta yakhifa mawqi'uhu ala as-sami'in. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang dari sesuatu yang malu untuk ditanyakan atau disebutkan. Maka kebiasaannya di awal pertanyaan itu ada permulaan, ya, ketika menyampaikan pertanyaannya, sehingga ketika pertanyaan itu disebutkan itu terasa ringan di kuping orang-orang yang mendengar. Yang maksudnya adalah ini, innallaha la yastahi minal haq, sebagai permulaan atau awalan atau muqaddimah sebelum menanyakan pertanyaan yang mungkin tabu atau dianggap malu untuk disebutkan. Faqalat, kemudian dia bertanya, innallaha jalla wa ala wa huwa al-hayyu la yamtani'u min dzikril haq alladzi yustahya min dzikrihi min ajlil haya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang malu, la yamtani'u min dzikril haq, dan tidak mencegah dari untuk menyebutkan kebenaran yang dianggap malu untuk disebutkannya karena rasa malu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu adalah sesuatu yang mungkin malu untuk disebutkan. Madama fi dzikrihi faidah, selama dalam penyebutannya itu ada faidah. Falamma dzakarat Ummu Sulaim hadhihi al-muqaddimah allati latafat biha su'aluha dakhalat fi samimi al-mawdu'. Dan ketika Ummu Sulaim menyebutkan muqaddimah ini yang membuat soalnya menjadi lembut, ya, beliau kemudian masuk pada inti pertanyaannya. Jadi dengan muqaddimah ini membuat sesuatu yang terasa tabu menjadi sesuatu yang bisa didengar dengan baik. Faqalat, beliau bertanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya takhayyalat fil manami annaha tajama'ah. Apakah wajib
bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi, ya, menghayalkan atau membayangkan di dalam tidurnya bahwasanya dia sedang, ya, berhubungan, ya, afan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Na'am, ya, alaiha al-ghuslu." Wajib baginya untuk mandi. Idza ra'at nuzula ma'is syahwa. Apabila dia melihat turunnya atau keluarnya air syahwat dari diri perempuan tersebut. Ma yukhadhu minal hadis, faedah dari hadis ini, al-awwal annal mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalim. Bahwasanya perempuan wajib baginya untuk mandi ketika bermimpi. Idza unzilat wa ra'at al-ma, apabila dia melihat dan keluarnya air syahwatnya. Tsumma asani annal mar'ata tunzilu kama yunzilu ar-rajul. Bahwasanya perempuan itu sama dengan laki-laki, sama-sama mengeluarkan air syahwatnya. Wa min dzaka yakunu asyibhu fil walad. Dan dari hal itu maka ada keserupaan, ya, terhadap anak. Kama asyara ila hadza baqiyatul hadis, sebagaimana yang diisyaratkan oleh sisa dari hadis ini kepada hal ini, ya. Adanya isyarat dari sisa hadis ini kepada pernyataan tentang samanya atau persamaannya antara laki-laki dan perempuan. Tsumma salis isbatu sifatil haya lillahi jalla wa ala isbatan yaliqu bi jalalihi, yang menetapkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan yang layak terhadap keagungannya. Ala annahu la yamtani'u ta'ala min qaulil haqqi li ajlil haya. Ya. Bahwasanya tidak mencegah, ya, Allah Subhanahu wa taala dari mengucapkan kebenaran walau karena malu, ya. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan fil Balda'i, inna sifatis salbi al-makhdhi la tadkhulu fi awsafi ta'ala. Bahwasanya sifat-sifat negatif yang murni itu tidak masuk ke sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Illa idza tadammanat subutan, kecuali apabila mengandung sesuatu yang tetap. Wa kadzalika al-ikhbaru anhu bisulbi, dan sebagaimana juga kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat yang negatif. Ka qauli ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa quyumiyatihi. Karena itu mencakup kesempurnaan hidupnya dan juga kesempurnaan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ar-rabi' anna al-haya'a la yanbaghi ayyamna'a min ta'allumil ilm hatta fil masail allati yustahya minha. Bahwasanya malu itu tidak layak, ya, tidak pantas mencegah dari untuk belajar ilmu, bahkan sampai pada perkara-perkara yang mungkin dianggap malu, ya. Tsumma al-khamis anna minal adabi wa husnil mukhatabah, dan termasuk dari adab dan juga bagus dalam penyampaian, ayyuqaddima amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatun tunasibu al-maqam. Hendaknya mengawali sebelum pembicaraan yang mungkin dianggap malu darinya dengan muqaddimah yang sesuai dengan keadaan. Tamhidan lil kalam, sebagai persiapan untuk mengucapkannya. Liyakhifa waqa'uhu, liyakhifa waqa'uhu, agar lebih ringan untuk didengar. Wali alla yansibu la yunsabu wali alla yunsabu sahibuhu ilal jafa,
agar tidak dinisbatkan kepada yang bertanya itu sifat kasar, sifat tidak sopan dan lain sebagainya. Taib ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah, demikianlah hadis yang ke-31 dan ke-32 pada sesi yang ke-24 ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil faedah, karena ini berhubungan dengan wanita yang juga dialami juga oleh laki-laki. Baik, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.